Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 5 Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek beserta Bapak Ibu guru hebat SMA 5 Sukabumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya malam ini kita masih bisa melaksanakan diskusi di episode 20 dengan materi membangun pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik, Bapak Guru hebat, adapun susunan diskusi malam ini yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 5 Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Acara yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Yosef Rahmansyah SPD, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai dari susunan acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA 5 Sukabumi kepada Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Disilahkan. Mangga Bapak. Nuhun Bonden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan rutin kita di malam Sabtu, yaitu di komunitas pembelajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para wakasek, Ibu Bapak guru hebat yang berbahagia, marilah kita sama-sama untuk melanjutkan aktivitas kita, khususnya adalah di komunitas pembelajar, yang mana di kurikulum Merdeka ini adalah bagian pengembangan profesi ya, kompetensi yang harus kita miliki melalui kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Sedikit saja, Bapak hanya ingin mengingatkan untuk kegiatan PMM ya, begitu ya. Alhamdulillah progres dari Ibu Waka Kurikulum menginformasikan kaitan dengan tugas-tugas dari masing-masing Ibu Bapak yang sudah masuk melalui PMM sudah hampir tuntas ya Bu Patrah ya, begitu ya. Terima kasih pada Pak Egi dan kawan-kawan semuanya tim yang telah terus bekerja dan terus berupaya untuk membangun karakter yang hari ini akan saya bahas ya, gitu kan. Karena karakter yang dimaksud adalah bagaimana kita membangun suatu keadaan kondisi watak yang memang yang harus menjadi ciri khas, gitu kan, begitu ya. Nanti lebih dalam, lebih jelas oleh Pak Yosef yang akan membahas tentang karakter ini, sehingga Bapak berharap karakter hebat ya, gitu ya, karakter terus belajar, karakter terus membangun pendidikan yang lebih berkualitas, itu adalah merupakan karakter yang harus dibangun oleh SMA 5 Kota Sukabumi ini. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan sambutannya. Sekarang menginjak ke acara yang kedua, kita akan mendengarkan materi membangun pendidikan karakter di lingkungan sekolah dari Bapak Yosef Rahmansyah. Mangga Bapak Yosef, disilahkan. Suantan abdi ka kuping teteh. Jelas. Halo. Ka kuping. Jelas. Ka kuping jelas. Mohon. Mohon.
Aegi nyongkan di pantas, Aegi. Siap, mangga Bapak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli fil awalin, Allahumma sholli fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wal akhiru da'wahum minalhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha qamat lipasun suali ila mahabbataka wal marifataka. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama izinkan saya atas nama tim KGMP Mata Pelajaran PKN mewakili teman-teman untuk menyampaikan sebuah tema silaturahmi malam ini yang berjudul Pendidikan Berbasis Karakter di Lingkungan Sekolah. Bapak Ibu sekalian, guru hebat, berbicara tentang karakter ini berbicara tentang bagaimana kita membuat sebuah budaya di lingkungan terdekat kita, dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Pak Edi biasa dilanjutkan, Pak Edi. Bagaimana kita membuat sebuah budaya lingkungan di lingkungan sekolah yang memiliki jati diri. Sebagai ilustrasi awal mungkin sebuah negara yang hebat, sebuah lembaga yang hebat harus memiliki jati diri. Berbicara tentang jati diri ini sangat dipengaruhi berbagai macam unsur secara internal maupun eksternal. Dalam ini yang sangat perlu kita tinjau dan perhatikan secara lebih seksama adalah bagaimana kewaspadaan terhadap budaya asing. Kenapa kita harus mewaspadai terhadap pengaruh budaya asing? Infiltrasi budaya asing ini dengan era globalisasi, di mana ditandai dengan 3 hal. 1, kebebasan informasi, yang kedua kebebasan transportasi, dan yang ketiga adalah kebebasan komunikasi. Bagaimana informasi bisa dengan mudah diperoleh oleh kita, baik itu sebagai guru ataupun sebagai anak ataupun siswa-siswa kita. Yang kedua, bagaimana perpindahan seorang individu dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan membawa latar belakang budaya yang mereka yakini. Dan yang ketiga adalah bagaimana komunikasi itu bisa terjalin secara bebas, non-stop 24 jam, dan hal-hal ini yang sedikit banyak menggerus bagaimana jati diri asli kita menjadi pudar. Bapak Ibu guru yang hebat, sebaik-baiknya seorang pendidik, sebaik-baiknya seorang guru, ketika dihadapkan kepada sebuah lingkungan yang heterogen dan majemuk seperti ini, tantangan kita menjadi sangat begitu berat. Bagaimana dekadensi moral atau yang dimaksud kemerosotan moral, bagaimana perubahan sikap dan tingkah laku dari gaya hidup yang sangat bertentangan sekali dengan kultur budaya kita. Hal ini mungkin yang menjadi latar belakang bagaimana pendidikan karakter itu harus kita utamakan dan kita wujudkan dalam budaya di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya Pak Igi. Halo. Nah, untuk membuat menarik dan atraktif. Yang kedua, reputasi seseorang. Bagaimana harga diri seseorang bisa dipertahankan. Berbicara tentang harga diri di sini di lingkungan pendidikan, apalagi dalam pembentukan karakter, yang menjadi tonggak utama bagaimana terwujudnya sebuah karakter yang sesuai dengan kultur budaya kita pada diri siswa, itu secara otomatis sangat tergantung kepada harga diri dan karakter seorang pendidik. Bagaimana marwah seorang pendidik bisa kita
jaga, bisa kita hormati, bisa kita lindungi. Kenapa hal seperti ini menjadi tolak ukur? Karena berbicara tentang karakter adalah berbicara tentang suri teladan, berbicara tentang contoh yang baik dan sebagainya. Yang ketiga, seorang yang berkarakter itu seorang yang tidak biasa atau memiliki kepribadian dengan ciri khusus. Selanjutnya Pak Egi. Berbagai istilah yang disampaikan atau memiliki makna yang sama tentang karakter. Karakter bisa diartikan juga akhlak seseorang, bisa dijadikan juga sebagai moral seseorang, bisa diartikan juga sebagai watak seseorang. Yang ujung-ujungnya perwujudan dari karakter itu adalah perilaku yang nampak dari yang menjadi ciri khas dari siswa-siswi kita di lingkungan sekolah itu yang terdekat. Selanjutnya, budaya luhur bangsa. Karakter kita, kalau berbicara tentang kajian pendidikan kewarganegaraan, karakter budaya kita tersusun dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Tapi yang paling utama dari kelima norma itu adalah norma agama. Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang jati diri yang utuh. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang ajaran agama yang saya yakini, inama bu istuli utami makarimal akhlak. Bagaimana Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berbicara tentang bagaimana menyempurnakan akhlak itu adalah berbicara tentang cerminan diri. Kemudian yang kedua, berbicara tentang sumber dari jati diri tentang norma agama, kita berbicara lagi tentang wa ma khalaqul jinni wal insi illa liya'budun, tidaklah keciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berbicara tentang beribadah adalah berbicara tentang penghambaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, penghambaan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Berbicara tentang penghambaan, berbicara tentang bagaimana kita berserah diri, bagaimana tujuan hidup kita, asal dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun asalnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kalau tanpa diwadahi dalam sebuah karakter yang bagaimana sih? Karakter yang la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Tuhan yang membolak-balikan diri kita. Ketika kita tidak merasa punya daya dan upaya, wujud pencerminan jati diri yang nampak dalam diri kita, dalam diri siswa-siswa yang diharapkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah karakter di lingkungan sekolah, bagaimana kita memberikan pemahaman, bagaimana kita memberikan pengharapan supaya anak-anak menyadari bahwa mereka adalah sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk mewujudkan ini mungkin langkah yang pertamanya adalah langkah yang kita jalankan, terutama kalau di lingkungan sekolah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, karena cerminannya ada di sana. Bagaimana diri kita bisa menjadi bermanfaat bagi anak-anak, bagaimana diri kita memahami dan menyadari konsep pemanfaatan diri kita dengan penuh marwah dan harga diri, bagaimana kita sebagai pribadi bisa memberikan keteladanan, punya rasa malu, mempunyai rasa disiplin diri. Itu mungkin hal-hal yang secara umum bisa kita sampaikan dan kita bisa jalankan. Selanjutnya Aigi. Nah, dasar hukum pendidikan karakter Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama yang beriman dan bertakwa. Kembali lagi, konsep yang pertama dalam pembentukan jati diri adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berbicara tentang konsep yang disampaikan oleh
sistem pendidikan nasional yang disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana dengan sistem AMONG, sistem contoh, sistem keteladanan, diharapkan siswa lewat contoh-contoh kita bisa memiliki daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Tunggu dulu di situ Pak Egy. Berbicara tentang pembentukan karakter yang disampaikan oleh sistem pendidikan nasional ataupun tokoh, ada 18 nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki dan diajarkan oleh kita sebagai pendidik kepada anak-anak. Yang pertama, religius, yang kedua, jujur, yang ketiga, toleransi, yang keempat, disiplin, yang kelima, kerja keras, kemudian kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu yang kuat, semangat kebangsaan, cita tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 18 nilai pendidikan karakter tersebut mungkin tidak bisa seorang individu atau seorang pendidik bisa langsung memberikan contoh secara paripurna. Itu butuh kerjasama yang komprehensif antara individu dengan individu, antara guru dengan guru, antara individu dengan pemangku kebijakan. Dalam hal ini mungkin secara sederhana, ketika ingin membangun sebuah budaya pendidikan karakter di sekolah kita di SMA 5, yang saya pikirkan bagaimana caranya kita sebagai guru bahu-membahu, bekerja sama, kompak dalam memberikan arahan, cerminan, dan contoh kepada anak-anak. Tidak ada lagi kata yang satu memberikan contoh, kemudian bekerja keras dengan sepertinya. Saya misalnya, bagaimana tim kesiswaan di bawah pimpinan Pak Roni begitu antusias, begitu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, perasaan, dan sebagainya untuk menertibkan anak-anak tentang kedisiplinan. Tapi di satu sisi yang lain, ada bagian dari kita yang, mohon maaf kalau kalimatnya kurang pas, berkhianat kepada marwah kita sebagai guru. Contoh sebagai yang sederhana, contoh sederhana perilaku yang sederhana. Di satu sisi, tim kesiswaan, guru-guru BK memberikan pengarahan secara antusias bagaimana kurikulum membuat sebuah program yang luar biasa untuk membiasakan anak-anak dengan pembelajaran yang baik dan benar. Tapi di satu sisi yang lain ada oknum-oknum juga yang dengan seenaknya melindungi anak-anak yang punya karakter yang tidak baik, sehingga timbul perpecahan, informasi penting yang keluar, yang akhirnya kita secara pribadi dan kelembagaan terkikis oleh orang-orang yang dari luar. Hal-hal ini mungkin yang harus kita benahi ke depannya sebagai sebuah kesatuan lembaga pendidikan, terutama di SMA Negeri 5, bagaimana kita bahu-membahu sebagai keluarga besar. Ketika ada guru yang satu yang anggaplah terdolimi ataupun ditekan, dikekang oleh pihak luar, kita harus sama-sama pasang badan semuanya untuk sama-sama melindungi marwah kita sebagai guru. Ketika marwah kita sebagai guru bisa kita tegakkan, insya Allah pemikiran saya dan pemikiran dari tim-tim KGM PPKN, apapun yang program yang kita laksanakan, ketika kita bekerja sama, ketika kita bahu-membahu, pasang badan bersama, pihak luar tidak mungkin bisa mengotak-atik, mengacak-acak lingkungan kita. Karena cerminan dari kekompakan guru mungkin sebagai sebuah kekuatan bagi anak-anak untuk satu langkah, satu irama dengan kita. Mangga selanjutnya Pak Egy. Nah, kemudian pendidikan karakter dalam 4 pilar pendidikan UNESCO, learning to know, bagaimana belajar untuk mengetahui, learning to do, bagaimana belajar untuk melakukan, learning to be, bagaimana untuk menjadi sesuatu, learning to live together, bagaimana belajar untuk hidup bersama. Hal ini sebagai nilai-nilai dasar karakter secara mendunia. Kalau kita kembalikan lagi ke akar budaya bangsa kita, jati diri bangsa Indonesia yang bersifat religius, ini sebenarnya lebih nilainya, mohon maaf,
masih lebih tinggi dan lebih mulia nilai-nilai jati diri bangsa kita. Salajengna Pak Egi. Pendidikan karakter di Amerika Serikat ini hal-hal yang begitu diagung-agungkan oleh masyarakat secara umum. Bagaimana pendidikan karakter di sana membentuk pribadi yang dapat dipercaya, memperlakukan orang lain dengan hormat, bertanggung jawab, adil, kasih sayang, kemudian menjadi warga negara yang baik, good citizen. Sebenarnya hal-hal ini sudah ada dalam jati diri bangsa kita. Berbicara tentang warga negara yang baik, budaya kita mengajarkan hibul waton minal iman. Bagaimana cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Kasih sayang, kemudian bertanggung jawab. Ini adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Selanjutnya Pak Egi. Kemudian Dr. Thomas Lincoln. In character education, dalam pendidikan karakter, it's clear, ini murni kita ingin anak-anak kita menjadi bisa menentukan atau menghakimi apa itu yang baik. Peduli secara mendalam, peduli secara mendalam tentang apa itu yang benar, dan kemudian bagaimana mereka melakukan apa yang mereka percaya. Hal ini mungkin kalau dalam bahasa budaya kita, bagaimana nilai silih asah, silih asih, silih asuh itu menjadi jati diri kita. Dan mohon maaf, selama saya di SMA Negeri 5, sudah saya rasakan bagaimana nilai silih asah, silih asih, silih asuh. Saya datang sebagai orang baru ke SMA 5, bagaimana saudara-saudara semua, rekan-rekan guru hebat menerima saya dengan segala macam kekurangan dan latar belakang saya. Ini mungkin nilai-nilai positif yang harus kita tampilkan di hadapan anak-anak, kita contohkan, dan rekan-rekan guru-guru hebat sebenarnya secara tanpa sadar ataupun secara sadar sudah mulai melakukan itu dengan bagaimana menunjukkan budaya positif, sikap positif, nilai positif dari mulai pagi-pagi kita berjajar di depan lorong untuk menyambut anak-anak, bagaimana setiap duhur kita menggiring anak-anak untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Tapi di sisi yang lain, ketika ada celah, bagaimana satu atau dua orang di antara kita membiarkan, contoh yang sederhananya, anak-anak walaupun kita tahu dan kita tidak mau peduli, dibiarkan atau membiarkan anak-anak loncat lewat pagar di belakang, terutama jalur-jalur yang kelas 10-9, 10-7, 10-8, kelas 11, IPS, dan sebagainya. Nah, hal seperti itu mungkin ketika satu orang membiarkan, kemudian yang lain menindak, ya akhirnya anak-anak melihat, oh ternyata kekompakan di antara guru-guru juga tidak terlalu kompak. Hal ini mungkin dalam pembentukan karakter di SMA Negeri 5, kedepannya kita berharap, terutama saya berharap, sama-sama lah, seiring sejalan bagaimana kekompakan itu terwujud. Kemudian sekali lagi marwah guru yang harus kita jaga sebaik-baiknya dengan dengan jaminan dan marwah guru yang harus kita jaga dengan konsekuensi seperti apapun. Sekali lagi ketika kita sebagai guru kompak, saya pikir dengan tingkat sumber daya manusia di SMA 5, guru SMA 5 luar biasa. Ketika saya membandingkan dengan sekolah sebelumnya, dari mulai guru-guru senior ataupun guru yang muda, luar biasa. Semuanya bisa kerja dan punya tingkat kualitas yang luar biasa. Ini berkaitan sekali dengan kualitas SDM yang tinggi dan beriman atau berkarakter. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam artian mungkin kita kembali lagi ketika berbicara tentang pendidikan karakter, berbicara tentang bagaimana meletakkan dasar-dasar keimanan dengan dasar ilmu. Kenapa? Kalau tidak dibarengi dengan ilmu akan kacau, akan kemana-mana gitu pemahamannya. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan,
pemahaman saya mungkin tentang pendidikan karakter, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan emang tugasnya untuk beribadah, untuk penghambaan. Berbicara tentang penghambaan bukan berbicara tentang anak-anak bagaimana bisa patuh dan hormat kepada kita. Di samping itu juga sebaliknya bagaimana pelayanan kita dan penghambaan kita terhadap Tuhan dalam bentuk pelayanan prima terhadap anak-anak. Selanjutnya Pak Igi. Halo, Pak Igi. Strategi pendidikan karakter di sekolah dari mulai apa itu? Bentar Pak Igi, saya nggak kelihatan nih. Bentar Pak Egi. Oh ini. Bagaimana KBM di kelas bisa berlangsung dengan budaya sekolah, kegiatan kehidupan sehari di satuan pendidikan, didasari dengan nilai-nilai mulia yang diperoleh dan yang tertanam di dalam diri anak-anak. Karena berbicara tentang pendidikan karakter tidak lepas dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana nilai-nilai keluarga itu bisa disatu padukan dengan nilai-nilai yang kita tanamkan di sekolah. Ketika di rumahnya, mereka setiap pagi sebelum berangkat, sebagai contoh yang sederhana lah, santun kepada orang tua, hormat kepada orang tua, sebelum berangkat mereka mengucapkan salam, minta didoakan. Kemudian kita kuatkan lagi budaya tersebut, kebiasaan tersebut di lingkungan sekolah, bagaimana guru-guru menyambut mereka, sama-sama kita memberikan pelayanan, kita menyambut mereka dengan bersalaman dan sebagainya. Dan mohon maaf, ketika saya datang ke SMA 5, luar biasa. Tapi ketika di perjalanan ternyata makin kesini, terutama pas waktu saya pikir, dari 9 orang ya hanya 1, 2, 3, 4 tidak pernah 9 orangnya itu utuh. Ketika hari Senin kita menyambut anak-anak di depan lorong, mungkin salah satu contoh yang sederhana seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan nilai positif yang tertanam di lingkungan keluarga, kemudian kita kembangkan juga, kita kuatkan di lingkungan sekolah, hal seperti itu mungkin tidak bisa kita abaikan begitu saja, harus dengan perhatian khusus, walaupun kita mungkin capek dan sebagainya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Ini berbicara tentang kegiatan ekstrakurikuler, mungkin ini salah satu bentuk dari teknik yang bisa ditanamkan dalam pendidikan karakter. Bentar. Lewat kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana kita mengolah hati secara etika, kemudian olah pikir secara literasi, olah karsa secara estetika, dan olahraga secara kinestetik. Atau olah hati berbicara tentang etika, olah pikir berbicara tentang bagaimana program literasi, olah karsa bagaimana program estetika, dan olahraga berbicara tentang kinestetik. Dan itu semuanya sudah terjadi di lingkungan SMA Negeri 5. Bagaimana secara kinestetik, Pak Roni dengan tim KGMP aganya menggerakkan anak-anak, saya lihat secara langsung. Kemudian secara estetika, olah bagaimana Pak Isman dengan tim KSV-nya mengolah rasa-rasa anak-anak sampai tembok-tembok di sekolah kita begitu berwarna. Baru saya temukan dari sekian perjalanan saya mengajar sekitar 20 tahun lebih, hanya di SMA 5 semua itu bisa berjalan. Kemudian secara olah pikir literasi, bagaimana guru-guru bahasa Indonesia, saya sering melihat Ibu Tuti membimbing, menggait, mengajarkan anak-anak. Saya kemarin sampai celetuk, Bu, saya titip anak saya ya, dengan segala keterbatasan yang anak saya miliki, tolong dong di kelas 11 nanti saya titip anak saya. Itu mungkin salah satu bentuk kebanggaan dan rasa hormat saya kepada guru-guru SMA 5. Di satu sisi sebagai orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di SMA 5. Kemudian secara olah hati, bagaimana
mohon maaf, setiap hari Jumat kita membiasakan diri, Pak Andri, Ustadz Andika, kemudian Pak Ustadz Cucu, memberikan siraman rohani kepada kita, bahkan di obrolan-obrolan singkat yang agak sedikit nyeleneh di belakang, bagaimana Pak Engkus, kemudian Pak Isman, ngobrol dan sebagainya, sampai mungkin secara pribadi ya, sebagai contoh, ketika saya datang ke SMA 5, wah, yang penting saya menjalankan tugas, SK saya di sini, mungkin keluarga besar saya masih di sana di sekolah saya sebelumnya, tapi dari olah rasa yang saya rasakan, bagaimana kedekatan kekeluargaan di SMA 5, akhirnya saya menyatakan bahwa keluarga baru saya ada di SMA 5. Latar belakang saya yang ke belakang itu hanyalah perjalanan waktu saya, perjalanan persinggahan saya, tapi saat ini fokus saya, pikiran saya ada di SMA 5. Seperti itu mungkin. Aigi, selanjutnya Aigi. Nah, kemudian dengan filter system, berbicara tentang karakter sekali lagi, ini berbicara tentang nilai dasar, nilai luhur lewat pendidikan agama, berbicara tentang keimanan, lewat pendidikan kewarganegaraan, berbicara bagaimana membentuk seorang citizenship, warga negara yang baik, bagaimana membangkitkan kesadaran dan pentingnya peran hati nurani sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi, sebagai bangsa Indonesia, sebagai makhluk Tuhan, bagaimana anak-anak itu sadar bahwa sebagai insan Tuhan, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, bagaimana mereka memiliki kesadaran bahwa sebagai makhluk sosial dan pribadi, mereka tidak dapat hidup sendiri. Dan sebagai warga yang baik, bagaimana mereka menjadi seorang warga yang baik. Aigi salah dengar. Nah, adapun hal yang mempengaruhi latar belakang pendidikan karakter yang terjadi ataupun menimpa siswa-siswa kita termasuk kita sendiri. Pertama yang melatar belakangnya adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kemudian lingkungan sekolah. Bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang ramah anak, kemudian menjadi kebanggaan mereka. Teka tinggal Pak Egi. Nah, dengan kapasitas anak sebagai murid di sekolah formal, kemudian anak di lingkungan keluarga sebagai anak kesayangan mungkin, anak sebagai anggota masyarakat, anak sebagai anggota keluarga, pendidikan informal, dan anak sebagai individu. Lain apa Egi? Nah, siap. Sebagai penutup mungkin karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan nasional, pendidikan karakter bangsa. Mangga selanjutnya Pak Egi. Merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Mangga selanjutnya Pak Egi. Yang ketiga, pendidikan karakter efektif dari sumber agama. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam hal ini saya mewakili tim KGMP tidak merasa sebagai narasumber yang mengetahui segalanya. Tema ini kami ambil sebagai tema pada pertemuan Kombal Pandawa 5 pada malam ini tanggal 1 Maret 2024 sebagai sebuah prolog, sebagai pembuka bagaimana kita ke depannya sama-sama bahu-membahu. Pertama, mungkin bagaimana kita menjaga marwah kita sebagai guru SMA 5 yang punya rasa kebanggaan, yang punya kehormatan, tidak sampai ditekan, kemudian dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar, jangan sampai terkesan guru SMA 5 lemah dan sebagainya. Untuk mewujudkan itu mungkin salah satu pemikiran dari kami tim KGMP adalah kekompakan bagaimana kita bersatu padu bersama-sama mengayomi, mendidik anak dan membimbing anak dalam satu irama di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah dan dibantu oleh para wakil kepala sekolah dengan programnya. Yang saya harapkan mungkin dengan tema hari ini membangun karakter, pendidikan karakter di lingkungan sekolah, bagaimana ke depannya SMA 5, guru SMA 5 adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi dari dalam
hal-hal yang merongrong ataupun merusak harkat dan martabat kita sebagai guru dan sebagai lembaga pendidikan. Itu saja mungkin sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, tema hari ini tentang membangun pendidikan karakter dan lingkungan sekolah, terutama di SMA Negeri 5, sebagai bahan renungan bagi kita. Dan saya mohon yang di seksi ketiga, itu bukan sebuah pertanyaan buat saya, tapi sebuah bahan diskusi bagi kita semua. Saya mungkin hanya menyampaikan konsep-konsep dan ide-ide dasarnya saja. Mangga Bapak Ibu dari kesiswaan keluh kesahnya, dari kurikulum keluh kesahnya, dari sarana prasarana keluh kesahnya, dari humas keluh kesahnya, dari Bapak Ibu guru tim KGMP, sehingga kita ke depannya mungkin ya punya pemahaman yang sama dan punya langkah yang sama. Itu saja mungkin Bu Neng yang bisa saya sampaikan mewakili dari tim KGMP. Mohon maaf sekali lagi atas segala penyampaian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosef paparan materinya. Untuk selanjutnya mungkin kita ke acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Mangga yang mau bertanya, silahkan. Oh, Pak Andika. Mangga Pak Andika. Pak Andika. Lebet Pak Andika. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa penyampaian materinya secara gamblang. Insya Allah kita bisa pahami ya, namun kita diskusikan pada hari ini yaitu mengenai pendidikan berkarakter. Nah, ini mas sebagai pengalaman aja. Di kelas 10 itu udah ada materi yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tetapi mohon maaf, saya lihat di kalangan sekolah itu banyak orang yang siswa baik itu di lorong atau misalkan di kelas, itu banyak orang yang masih berdekatan atau misalkan tidak bisa menjaga marwahnya atau sebagai kehormatannya gitu dan dari lingkungannya. Padahal kita sebagai guru agama telah menjelaskan tentang harus menjauhi dari pergaulan bebas dan zina gitu. Salah satunya kan mendekati zina itu adalah berpacaran. Tetapi banyak di sekolah kita yaitu siswanya itu udah acuh tak acuh gitu, nggak ada rasa malu lagi gitu. Padahal al-haya'u minal iman, malu itu setengah daripada iman. Tapi kita liatin atau misalkan kita ke jalan, itu anak biasa-biasa aja gitu. Nah itu yang pertama, bagaimana cara untuk menanggulangi seperti itu, kita harus bareng-bareng. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab pendidikan dalam Islam agar kita tuh ada jiwa yang berkarakter gitu. Dan mana yang paling utama antara adab dengan ilmu. Terus apa bedanya karakter, tabiat dengan akhlak itu? Mana yang paling utama yang harus didominankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dahsyat. Saya pada ngawalar ya. Mangga Pak Yosef. Oh, jadi di abdinya. Aegi tiasa mundur ke pengker, Aegi ke beberapa slide yang pertanyaan yang kedua dari Ustadz Andika. Yang apa perbedaan karakter dan sebagainya. Punten, trust. Lanjut. Nah, itu. Izin berpendapat Ustadz Andika, karena kalau saya menjawab saya punya keterbatasan ya. Kalau menurut pemikiran saya apa yang disampaikan oleh Pak Andika barusan, saya setuju 100% Ustadz Andika. Yang pertama, bagaimana sebuah kenyataan anak-anak bergaul secara begitu, kalau begitu sangat bebas sih belum ya Pak Ustadz. Tapi kalau secara nilai-nilai keagamaan
taqrabu zina, yang mendekati zina kita harus melarang. Mungkin kalau secara pemikiran ya, secara pribadi mungkin sekali lagi ketika kita ingin merubah suasana seperti itu tidak bisa oleh hanya guru agama saja. Pak Andika begitu lantang tiap datang ke kelas menyampaikan itu. Pak Ustadz Andri menyampaikan itu, Pak Haji Cucu menyampaikan itu, guru PPKN menyampaikan itu, guru Bahasa Indonesia menyampaikan itu, guru sosiologi, dan nggak bisa hanya sepihak Pak Ustadz Andika. Saya berpikir untuk mengamankan lingkungan SMA Negeri 5 harus dengan kekompakan penuh dari kita sebagai guru-guru. Jangan sampai kita yang punya kepedulian terhadap anak-anak melarang mereka, tapi di satu sisi yang lain ada beberapa gelintir, maaf mungkin tidak ada ya di SMA 5, tapi seandainya ada gitu ya. Ada beberapa orang tua ataupun guru yang menganggap bahwa hal-hal seperti itu kan sudah umum, sudah lumrah dengan zaman, dengan gaya yang sekarang. Nah, hal seperti itu mungkin yang akan bertolak belakang ya. Sekali lagi kuncinya adalah kekompakan kita. Bagaimana semua guru merupakan tim GDN untuk menertibkan anak-anak. Bukan hanya kapasitas Pak Roni dan kawan-kawan di kesiswaan saja. Terus yang keduanya berbicara tentang apa sih bedanya. Kalau secara pemahaman mungkin karakter, akhlak, moral, watak mungkin hampir sama itu juga ya. Tapi mungkin beda istilah saja. Kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi Pak Ustadz Andika? Mana yang harus diutamakan? Iya. Mana yang harus diutamakan antara adab dengan ilmu? Secara pribadi saya meyakini adab lebih luhur, lebih utama dibandingkan ilmu. Kenapa? Karena hikmah dari seorang guru, hikmah dari seorang orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam penyampaian risalah ilmu-ilmu Allah segalanya itu diawali dengan adab bagaimana hormat dan patuh seorang anak terhadap seorang guru. Itu mungkin pendapat saya ya. Baru ketika orang yang beradab itu berilmu ataupun orang yang berilmu itu memiliki adab, wasilah, karomah, barokah, maunah mungkin akan terwujud. Mungkin Pak Engkus bisa menambahkan ya bagaimana hikmah seorang murid terhadap guru sehingga ilmunya bermanfaat. Dan sekali lagi untuk berbicara tentang adab dan ilmu itu sekali lagi harus ada contoh suri teladan dari kita. Jadi sebelum kita menggiring anak-anak, mari kita sama-sama memberikan contoh yang terbaik dulu. Mungkin itu Pak Ustadz Andika yang bisa sampaikan. Rekan-rekan mohon yang lain bisa menambahkan. Takut jawaban saya terlalu dangkal begitu. Yang satu lagi, punten Pak Ustadz Yosep, dari tanggung jawab pendidikan dalam Islam itu karakter itu tanggung jawab siapa gitu, biar kita sama-sama untuk memperbaiki tentang kebiasaan atau adat yang ada di SMA 5, padahal dalam Islam ada adab-adab pergaulan dalam Islam, tetapi anak itu udah biasa gitu. Seperti berdekatan yang bukan mahram atau misalkan berkholwat dan lain sebagainya. Tetapi anak seperti kayak ini mah udah biasa, udah ngetren, udah ini gitu. Kalau misalkan nggak punya gandengan, mobil truk aja gandengan, masa misalkan pikirannya tuh saya nggak gandengan, mungkin seperti itu. Sudah Andika itu mah, saya mah. Terima kasih Ustaz Andika. Kalau secara pemahaman saya ya secara pribadi pembentukan karakter itu secara Islami pertama diajarkan dan dibiasakan di lingkungan keluarga. Bagaimana seorang ibu itu adalah madrasah pertama. Cuma pertanyaannya, ibu sebagai madrasah yang pertama di rumah, pertanyaannya kapasitas ibu-ibu sekarang sebagai madrasah pertama di rumah itu seperti apa? Kembali lagi ini faktor kepada nasab ilmu dan nasab darah ya. Bagaimana sebuah keluarga melahirkan generasi-generasi terbaik sehingga muncul ibu-ibu yang luar biasa, ayah-ayah yang luar biasa. Kalau misalnya seorang anak itu terbentuk dari keluarga yang broken home dan sebagainya, ya susah juga Pak Ustadz Andika. Nah kembali lagi ke limit yang kedua, ke pertahanan yang kedua, ketika di keluarganya mereka tidak mendapatkan pembiasaan yang positif,
mungkin di lingkungan sekolah sebagai pertanyaan yang kedua yang harus kita contohkan, bagaimana Ustadz Andika menyampaikan ada pergaulan sesama jenis, lawan jenis, kan sesama jenis juga sekarang berbahaya Pak Ustadz Andika. Iya. Jangan yang lawan jenis, Pak Ustadz Andika terlalu dekat dengan Ustadz Andi, ujung-ujungnya kasus seperti yang terilustrasikan beberapa tahun waktu ke belakang, kan saya juga sampai terpuruk itu beberapa minggu. Begitu mungkin Ustadz Andika, mengatuang Haji Andri atau batasan abdi ngawalerna. Enggak Ibu Neng. Enggak. Ini ada paparan sih ya. Paparan, mangga paparan. Mangga kabar. Oh, Mangga tambihan Oh, Pak Roni. kepijit ya, nggak apa-apa, oke lah, kagok ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jelas karena di sini sinyalnya kurang baik. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Suara saya terdengar oleh semuanya. Pak Apakah Kuping, jelas? Amin. Jelas, Jelas jelas. Pak. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi dan yang saya hormati rekan-rekan guru-guru hebat semuanya dari mulai dan guru-guru lainnya, para walas, para guru-guru mapel lainnya, pokoknya semuanya hebat. Menyikapi apa yang tadi saya dengarkan dari pemaparan Pak Otep, saya mungkin agak sedikit keluar dulu dari apa yang ditanyakan oleh Pak Andika ya. Hanya secara umum saja, tadi ada pernyataan dari Bapak narasumber bahwa bicara tentang pendidikan karakter adalah bicara tentang suri tauladan. Skip, selesai di situ. Udah, berarti ya suri tauladan kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak didik kita? Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya dari masalah suri tauladan merujuk kepada apa saja sih yang masih menjadi kekurangan kita para guru supaya kita itu betul-betul bisa membangun karakter yang baik untuk anak-anak didik kita. Nah, jadi bagi saya hanya dua itu, saya ini hanya memberikan tanggapan saja. Yang pertama adalah suri tauladan, kembali ke diri kita, apakah kita sudah betul-betul menjadi figur yang baik buat anak didik kita. Yang keduanya, kekurangan apa saja yang masih menjadi masih yang menjadi menghambat bahwa pendidikan karakter itu memang sulit untuk kita tegakkan. Ya, tentunya semuanya kembali kepada diri kita lagi sebagai seorang pendidik, pengajar, pendidik, dan ya pokoknya semuanya sebagai guru kembali ke diri kita. Kalau bagi saya mungkin itu tidak perlu kita membicarakan. Kalau bagi saya tidak perlu saya membicarakan, oh harus begini harus begitu. Yang penting yuk kita kembali ke diri kita. Apakah kita sudah bisa menjadi suri tauladan yang baik? Apa saja kekurangan yang masih terjadi di diri kita, tentu itu adalah menjadi bahan evaluasi dan harus kita perbaiki ke depannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paron. Pak Yosef gimana? Ada tanggapan? Yang disampaikan oleh Pak Roni betul sekali. Jadi kedua hal itu memang menjadi salah satu kunci utama juga. Yang pertama keteladanan, yang kedua kalau dalam bahasa yang lain itu mirroring ya. Bagaimana kita bercermin di depan cermin, tampilan seperti apa yang nampak dari penampakan kita. Jadi ketika kita bercermin di depan cermin,
yang nampak itu adalah kambing, sebagus apapun yang diucapkan kambing, tetap yang keluarnya mungkin suaranya cuma embek-embek saja begitu. Jadi pertama memang suri keteladanan sebagai bentuk kita memberikan contoh kepada anak-anak, tapi keteladanan itu juga ya harus dibuktikan bukan hanya di depan umum saja, di depan mengatakan A, di belakang mengatakan C, nggak seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Roni ya, bagaimana kita mengintrospeksi diri atau mirroring. Kita melihat cermin, tampakan seperti apa yang ada di cermin, itu yang terjadi. Kalau dalam bahasa Pak Ustadz itu, Pak Engkus, Panginten, sarang Ustadz Andri, kita itu apakah seperti tumbuhan, apakah kita itu seperti hewan, apakah itu seperti manusia. Kalau memang kita sudah seperti manusia yang bisa memanusiakan manusia, ya keteladanan pasti akan muncul. Tapi kalau kita yang nampaknya seperti hewan, anggap seperti ayam mencakar-cakar di mana-mana, kemudian kambing merumput di mana-mana, babi pergi makan kemana-mana. Yang pertamanya seperti tumbuhan hanya diam saja, menunggu layu dan sebagainya. Tapi dari tiga contoh seperti itu, yang paling jahat ya yang seperti manusia. Kalau dikatakan seperti hewan, mungkin masih wujudnya hakikatnya dia manusia, tapi kalau seperti manusia berarti wujud yang lain, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan yang berwujud seperti manusia, itu yang lebih berbahaya. Mungkin itu nggak jauh sekali dari memberikan sebuah contoh keteladanan. Kalau hikmah iya, mungkin itu Bu Neh yang bisa saya sampaikan. Soalnya yang disampaikan oleh Pak Roni juga bukan pertanyaan, menyampaikan pernyataan sikap yang sama. Iya. Ini waktunya kalau dilihat dari waktu itu tinggal 8 menit lagi ya. Mungkin untuk satu penanya lagi atau bagaimana? Tadi kalau saya lihat ada Pak Haji Andri ya tadi mengangkat tangan tapi tidak kakemot. Pak Haji Andri punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngorok. Halo Pak Haji Andri. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali nama saya disebut tanpa di obrolan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi saya ada sedikit kaget. Saya mengamati dari mulai awal sampai terakhir. Tadi materi yang disampaikan oleh Autep sebenarnya bahasanya halus, tapi kalau kita mengolah dengan rasa, sebenarnya itu dalam tanda kutip itu menyinggung banget, amat sangat menyinggung banget sebenarnya. Kalau yang tidak merasa tersinggung itu berarti tidak punya perasaan sebenarnya itu. PKN dengan PI itu sekali 3 uang sebenarnya itu. Makanya di K13 itu penilaian sikap dan perilaku itu ada di 2 mata pelajaran, PPKN dan PAI. Saya bukannya curhat, cuman hanya sedikit berbicara tentang pengalaman yang berkaitan dengan karakter. Saya sudah berniat ketika hadir di sekolah ini, saya akan menjadi salah satu guru yang idealis saat itu setahun yang lalu. Ada bahasa, saya masih ingat ada bahasa Bu Haji Dini yang mengatakan, Bapak, kalimat beliau itu adalah setiap sekolah punya kearifan lokal bahasanya. Artinya tidak bisa dibandingkan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Di sana, di sini. Saya rada sedikit bukan meleleh, bukan, agak sedikit kempes gitu. Aduh, berarti ya saya mesti mempelajari dulu. Dan pada akhirnya semester ini saya memegang 3 level sekaligus. Bukan sebuah hal yang kebetulan. Saya hanya ingin melihat di mana letak permasalahan kita. Saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan tidak banyak guru yang mengajar 3 level sepertinya.
dan sampai pada sebuah keputusan bahwa tahun depan insya Allah saya akan mengabdikan diri di SMA 5 di kelas 10 total semuanya, tidak akan kelas 11 dan tidak akan kelas 12. Melihat kondisi yang betul apa yang disampaikan dengan Pak Roni, saya seringkali berkali-kali bahkan di pengajian Jumat itu mengatakan bahwa menyetir apa yang disampaikan oleh Kiai Sahal Pondok Pesantren Gontor itu yang mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting dibandingkan dengan bahan ajar. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah, dan seorang guru itu lebih penting dibandingkan dengan metode yang dipunyai. Tapi ingat, ruhul mudaris ahammu minal mudarrisi binafsi. Ruhnya guru itu lebih penting dibandingkan dengan guru sendiri. Fenomena tidak masuk kelas, fenomena jarang masuk kelas itu adalah sebuah hal yang sudah boleh dibilang sudah lumrah di sekolah kita, suka atau tidak suka gitu. Makanya ketika pertama-tama kali ketika saya tidak masuk ke kelas, terus guru jadi ini nelfon, Bapak punten kelasnya kosong. Itu berkesan banget, benar Bu, benar, saya berkesan banget dengan ibu itu. Saya tidak marah, tidak, justru saya ada perasaan alhamdulillah saya sudah dapat teguran, tapi ternyata kesini kalimat itu tidak ada lagi gitu. Kalimat itu tidak ada dan kami merindukan kalimat itu. Ya, sebenarnya kita punya cita-cita yang sama, kita punya keinginan yang sama, bagaimana kita menjadikan sekolah ini jadi sekolah kebanggaan gitu, jangan hanya sekolah yang di sana saja gitu kan gitu. Dan anak-anak juga sudah lumrah bagi mereka ketika seorang guru tidak mengajar di kelasnya, mereka bukan guru saya. Itu dan memang itu satu hal yang sulit juga kita kendalikannya. Makanya kalau tadi kata Pak Ustadz Andika, bagaimana lihat anak-anak yang mereka berduaan, mereka gitu. Ya, dikembalikan lagi, tugas itu bukan tugas kesiswaan. Tugas itu bukan PAI dan PKN. PKN bukan. Itu adalah tugas kewajiban kita semua. Seperti hanya ketika sholat zuhur tidak ada guru PAI, tidak ada guru PKN misalnya. Tapi kan setiap kita itu punya kewajiban untuk itu. Gitu. Maka saya berharap yang mudah-mudahan kalimat yang uraian yang tadi disampaikan oleh PPKN, terutama oleh AOTEP gitu kan, Pak Agung, bisa kita mengambil ibrah, bisa kita mengambil mengambil manfaat dan apa yang disampaikan oleh Pak Roni sebagai kesiswaan. Ayolah kita lihat diri kita sendiri dulu gitu. Mudah-mudahan ketika ada proses perbaikan dalam diri kita, maka lambat laun apa yang ada di sekitar kita, apa yang menyangkut tentang kita, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Oh, satu lagi. Saya masuk ke kelas 10 itu awal mulanya dengan begini, anak-anak seragam itu harus, pokoknya masuk di pelajaran saya anak-anak harus seragam lengkap. Itu seragam lengkap gitu. Ketika minggu pertama mereka sudah izin, mereka WA, Pak, saya masuk ke kelas Bapak ya, tapi saya nggak lengkap, saya tidak ada lokasi. Saya bilang, oh iya, sok masuk aja. Itu sampai dengan bulan yang kedua. Bulan yang ketiga, ketika punishment akan diberikan, mereka mengatakan bahwa Pak, dari kopasnya juga seragam belum ada. Saya pada akhirnya juga akan bingung loh. Terus dan itu terus dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya udah setengah semester ini ya rata-rata mereka tidak lengkap juga. Ya, lama-kelamaan saya juga jadi bosan untuk nanyain seragam. Akhirnya mereka saya biarkan juga gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil lah ketika kita berniat untuk merubah dari hal yang kecil menuju hal yang besar, tapi ada kendala di kiri kanan. Barangkali itu saja. Dan kalau diterusin mah akan terus beberapa SKS akan dilalui. Terima kasih awalnya, terima kasih semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan kalimat ini adalah kalimat kata hati kita untuk sekolah kita yang insya Allah saya mulai mencintai sekolah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji Andri.
Gimana ini Bapak Ibu guru hebat, kalau dilihat dari jam sudah menunjukkan pukul 20.30, apakah mau dilanjut atau disudahi saja tanya jawabnya? Lanjut sesi 2, Pak Andika materi. Pak Andika tolong keluar ta. Mungkin Teh Neng dikonfirmasi dulu ke Pak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang beliau ingin sampaikan gitu. Betul, iya. Mangga Pak Haji, barangkali ada yang mau ditambahkan untuk pertemuan kali ini. Diskusi kali ini, maaf. Ya, sudah cukup. Mangga lah. Kalau memang cukup, mangga. Kalau memang tidak yang mangga. Sudah cukup, sudah bagus ya. Ya. Mangga Bun Den. Oh, mohon Pak Haji, hatur nuhun. Jadi kalau begitu kita tutup saja ya diskusi malam ini, dan demikian diskusi malam ini. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pak Egi Nasrullah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.